Bicara, berbagi inspirasi cerita dan rasa. Bicara, bicara. Kita ada di ujung timur Pulau Flores, di kota yang dikenal dunia dengan Renya Rosari. Larantuka, ibu kota dari Kabupaten Flores Timur. Dan tamu spesial kita hari ini, pemimpin baru Kabupaten Flores Timur, hadir bersama dengan visi besarnya, Lompatan Jauh Flores Timur. Dan di obrolan malam hari ini kita akan perbincangkan bersama dengan Bupati Flores Timur tentang harapan-harapannya, juga prioritas 100 hari kerja pertamanya. Antonius Doni Dihen, Bupati Flores Timur. Halo, selamat malam Kakak Anton. Selamat malam Pak Rizwan. Terima kasih sudah memberi kesempatan kepada saya untuk boleh kita ngobrol malam hari ini dengan RRI ND. Kita bersama di podcast Bicara RRI dan kita mulai dari jargon lompatan jauh Flores Timur. Dan kalimat ini kalau diartikan adalah komitmen besar untuk mengupgrade Kabupaten Flores Timur di masa kepemimpinan Anda. Dari mana datangnya semangat, keyakinan ini tentang membuat lompatan ini? Apa ada pengalaman pribadi yang mendorong hal itu? Lompatan jauh Flores Timur, tagline yang makna sebenarnya dirumuskan dalam visi misi lompatan produktivitas. Jadi sebenarnya makna lompatan jauh itu adalah lompatan produktivitas. Sesungguhnya kita mau supaya daerah ini berkembang lebih pesat dalam skala lompatan di bidang ekonomi tentu saja, dan juga di bidang-bidang lain kita ingin ada perubahan cepat di situ untuk mengejar ketertinggalan kita. Terutama misalnya di bidang ekonomi, saya kira kita sedang menghadapi tantangan serius di situ. Ke depan daya dukung dari sumber daya alam kita tentu saja tidak memadai lagi dibandingkan sebelumnya karena pertumbuhan penduduk. Karena itu sebenarnya semangat kita adalah menjawab tantangan masa depan itu. Dengan kondisi kita pada saat kami menetapkan jargon ini, pertumbuhan ekonominya 3,15%, kita ingin supaya lebih cepat lagi. Tapi lebih memprihatinkan bahwa pada tahun 2024 itu sebenarnya pertumbuhan ekonomi kita juga turun sampai ke angka 2, sekian persen, jadi jauh. Karena itu memang tantangan besar kita untuk membangun perekonomian. Yang pertama memang semangat dulu, semangat untuk percaya bahwa kalau kita mau mobilisasi segala sumber daya yang kita miliki, sumber daya alam sekalipun terbatas, tapi kalau kita mau melihat potensi-potensi kita itu dengan serius, lalu sumber daya manusia dan kemampuan inovatif yang kita miliki, baik sebagai pemimpin maupun juga teman-teman kita, sumber daya inovatif yang ada di daerah ini maupun daerah luar, maka dari sumber daya alam yang potensinya kecil itu, kita mungkin bisa menggunakan teknologi yang ada, kecerdasan kreatif kita yang ada untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita lebih baik. Tentu saja lompatan jauh tidak hanya di urusan ekonomi saja, di bagian-bagian lain, di sektor pendidikan sebagai urusan wajib yang harus dijalankan, diurus oleh pemerintah daerah siapapun juga, kita juga mau bergerak lebih maju di situ. Demikian juga di sektor kesehatan kita mau urus dengan lebih baik. Indikator-indikator untuk urusan itu saya kira untuk keseluruhan NTT kita performance kita tidak cukup baik di situ. Dan karena itu memang semangat kita untuk membuat dia lebih baik. Memang tantangan besar di saat-saat awal kepemimpinan ini, adanya pemangkasan anggaran yang besar, khususnya infrastruktur, kita kehilangan 37 miliar, sesuatu yang sebenarnya cukup memukul kita di saat awal, tapi kita menganggap ini sebagai realitas, fakta yang harus kita terima, yang tidak perlu menyurutkan kita punya semangat untuk bangun daerah ini. Nah, jadi terutama semangat kita untuk maju menggunakan potensi-potensi kecil kita yang ada. Kata kuncinya adalah menemukan titik-titik big push, daya dorong besar prime mover yang bisa kita kapitalisasi, kita kembangkan, kasih perhatian dengan segala
teknologi terbaru yang kita miliki supaya juga kita bisa maju di situ. Dan itu sudah ditemukan Pak Bupati di sini. Paling tidak di sektor pertanian. Di darat ini sebenarnya sudah padat sekali. Ya. Padat sekali, dan lahan yang ada ini kan lahan milik masyarakat. Karena itu kita tidak banyak bisa berbuat di situ. Dengan teknologi dan perhatian dari Jakarta yang cukup besar, kita manfaatkan saja di situ. Tapi syukur bahwa terakhir misalnya dalam kaitan dengan urusan mencari hunian tetap ini, kita juga menemukan lahan-lahan yang cukup luas gitu ya. Kita punya lahan basah yang tidak banyak juga di daerah ini, dari 800 hektar saja, tidak sampai 1000 hektar, tapi di sekitarnya itu masih memungkinkan perluasan. Kita bersyukur bahwa program nasional yang ada, yang digelontorkan oleh Prabowo juga menaruh perhatian pada urusan ekstensifikasi. Kalau ada optimalisasi lahan, kita mau menggunakan kesempatan yang ada itu. Dan khusus untuk Flores Timur ini sebenarnya kita punya potensi kelautan yang lumayan. Flores Timur cukup terkenal urusan kelautan itu. Potensinya kita percaya besar di situ. Tinggal saja kita manajemen kerjasama dengan nelayan-nelayan ini lebih baik supaya kehidupan mereka juga lebih baik. Pada saat yang sama juga kita bisa mengalami transformasi agak besar di situ. Pada saat yang sama pendapatan asli daerah juga bisa kita kumpulkan lebih banyak di situ melalui adanya BUMD yang cukup fokus di urusan sektor kelautan dan perikanan ini. Kita memang sungguh berharap sektor kelautan dan perikanan bisa memberikan daya dorong besar untuk perekonomian kita. Apa sih yang paling dirasakan pada masa-masa awal memimpin Flores Timur, kemudian bebannya, atau mungkin ada kejutan-kejutan? Kita sebenarnya hanya dikejutkan dengan kebijakan nasional soal pemangkasan anggaran itu. Tetapi juga pada saat yang sama kita bersyukur karena juga ada kebijakan yang namanya efisiensi itu. Kenapa tuh Pak Bupati? Efisiensi itu sebenarnya hal yang memang membawa semacam shock bagi aparatur sipil negara, tetapi positif untuk masyarakat. Karena dengan efisiensi itu belanja perjalanan dinas dikurangi, belanja ATK dikurangi, belanja rapat-rapat dikurangi, dan kita bisa mendapat penghematan sekitar 20-an miliar begitu, dan akhirnya kita bisa pakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya memang tidak tertangani. Jadi kita bersyukur untuk itu. Di saat awal ini malah kita merasa ada syukur di situ, sekalipun harus ada pengorbanan bahwa jalan yang sekian lama direncanakan, dinantikan, akhirnya dipending gitu ya. Dipending, akhirnya kita tidak jadi bangun di situ. Nah, tidak ada yang terlalu mengejutkan, kita cuma berhadapan dengan suasana baru, suasana birokrasi, harus menyesuaikan irama dengan irama birokrasi, tapi bersyukur bahwa umur juga membuat kita lebih sabar, jadi ada kebijaksanaan, tuntutan untuk lebih bijaksana di situ, dan tidak mau cepat-cepat, tidak suka marah-marah, karena sekalipun banyak pemimpin baru yang cenderung membuat terobosan-terobosan, tekanan-tekanan, saya memilih untuk berangkat dari rasa percaya dan sikap positif terhadap teman-teman birokrasi, terhadap teman-teman ASN. Kenapa memilih sikap seperti itu? Dari awal memang pada apel perdana juga saya mengatakan saya memilih untuk mengambil sikap positif dalam melihat kalian, karena dengan iklim kerjasama yang baik kita bisa membangun daerah ini. Memang ada tantangan untuk memperbaiki dalam situasi hubungan yang baik itu, tapi bagi saya sendiri memilih untuk menjaga suasana baik itu supaya kerjasama kita juga baik. Soal reformasi terhadap birokrasi, saya kira kita bisa jalankan dalam semangat kerjasama dan kepercayaan seperti itu. Baik. Kak Bob, Anda kan background-nya dulu jurnalis, ya, kemudian juga peneliti. Nah, apakah media dan riset ini juga dipakai dalam strategi memimpin Flores Timur? Memang di mana-mana kelemahan kita adalah urusan basis data dan penelitian. Tidak hanya data saja, tetapi juga bagaimana cara kita melihat data. Dan kelemahan kita dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah sebenarnya sama saja sebenarnya. Kita tidak membuat perencanaan yang cukup baik karena basis kita, data kita terlalu lemah. Basis hasil riset kita juga terlalu lemah di situ. Dan ke depan saya kira memang kita niatkan untuk mendorong adanya penelitian untuk menopang kebijakan-kebijakan kita.
tahun ini di urusan kesehatan kita memang saya sendiri memaksa supaya juga ada dilakukan semacam penelitian begitu untuk mengevaluasi secara keseluruhan urusan kebijakan sektor kesehatan. Dan kita mulai dari situ ada evaluasi komprehensif, tidak hanya fisik saja yang selama ini cenderung menjadi perhatian dari dinas yang ada, tetapi juga evaluasi bagaimana pelayanan kepada masyarakat, perbandingan antara dokter dengan pasien itu berapa, apakah itu wajar atau tidak, kekurangan dokter kita, bagaimana fasilitas-fasilitas kita itu mencukupi atau tidak, dilakukan evaluasi semua, dan itu dijadikan basis untuk pengambilan kebijakan pembenahan kita ke depan. Di sektor itu memang kita cukup prihatin karena keadaan tidak terlalu baik lah kalau kita lihat rumah sakit Henrik Fernandes di sini sebenarnya sangat memprihatinkan gitu ya. Dan kita mau berangkat dari basis penelitian. Di sektor lain juga sama, kita mau supaya sekalipun bentuknya masih sederhana tapi selalu ada alas hasil penelitian di situ. Sesederhana apapun, entah early visit dengan panduan yang lebih jelas, itu juga kita masih boleh menganggap sebagai penelitian kecil sederhana yang berguna untuk pengambilan kebijakan kita. Saya pasti adanya di situ karena saya orang penelitian dan saya sadar bahwa basis penelitian, alas penelitian harus dijadikan dasar untuk menjalankan, menentukan program-program kita ke depan. Baik. Berbicara soal kebijakan, Pak Kabub, ada banyak yang dilakukan yang menarik perhatian dari masyarakat dan salah satunya ini adalah menolak kendaraan dinas baru. Gitu. Nah, banyak masyarakat ini melihat ini sebagai simbol empati begitu. Namun, apakah sebenarnya kendaraan yang lama ini masih memang layak dipakai begitu? Kendaraan lama itu masih sangat layak menurut ukuran saya. Sebenarnya sebelum pelantikan itu saya sudah minta supaya bahkan kendaraan dengan kualitas grade yang lebih rendah dari situ kita pakai aja gitu. Tidak masalah. Tidak masalah bagi saya itu, tidak masalah sama sekali karena soal kepemimpinan di tingkat manapun juga kita harus definisi ulang, kita harus refleksikan ulang, tidak perlu ditopang dengan simbol-simbol gengsi, simbol-simbol kekuasaan begitu, dan saya sebenarnya agak menolak sebenarnya itu. Sebaiknya yang namanya kepemimpinan dengan jabatan-jabatan begitu mesti didesakralisasi, dibuat biasa-biasa begitu. Saya kira ya di Indonesia saja yang kelewatan memberi penghargaan terhadap pejabat-pejabat ini. Sementara di luar negeri kan pejabat itu sebenarnya biasa aja karena dia sudah menanamkan penghayatan dalam dirinya bahwa kedudukan dia itu sebenarnya kedudukan sebagai pelayan gitu. Karena itu dari awal memang saya sudah menolak itu dan menganjurkan supaya dana yang ada itu kita pakai untuk urusan lain saja. Urusan apa? Urusan apa saja, kebutuhan begitu banyak tuh. Kalau 2 mobil itu bisa hematnya berapa untuk 2 mobil itu? 2 mobil itu ya di atas 1 M, no? 1 M itu kan untuk situasi efisiensi dan pemangkasan anggaran sekarang sebenarnya nilainya sangat besar gitu. 1 miliar itu kita bisa buat banyak hal lah, ekonomi mikro, berapa kelompok sudah bisa kita bantu di situ ya. Termasuk juga dengan rencana relokasi fungsi. Rencana relokasi kita sangat serius di urusan itu. Kalau tadi ditanya bagaimana apa yang menantang di 100 hari, saya kira urusan kebencanaan itu salah satu yang menantang di saat awal ini. Menantangnya kenapa? Menantangnya karena kita berurusan dengan masyarakat yang sulit dibangun pemahaman dan kerelaan mereka untuk melepaskan sumber daya yang mereka miliki untuk menjadi katakanlah jalan masuk ke lokasi pengungsian, untuk menjadi lokasi pengungsian. Itu yang kita alami kesulitan. Syukur bahwa sampai kemarin itu kita bisa mendapat satu lokasi hunian tetap yang cukup luas yang bisa menampung sampai dengan 3 desa dari 6 desa yang terdampak bencana itu. Tapi sebelumnya itu memang kita kesulitan sekali. Begitu menemukan satu lahan yang cukup luas, suku ini mengatakan dia punya, sebentar lagi datang suku lain mengatakan bahwa itu juga kami punya. Akhirnya kita membatalkan beberapa tempat di situ. Itu satu soal. Sebelumnya
malah lokasi-lokasi yang dikaji, dipelajari sebagai lokasi hunian tetap itu masih masuk dalam radius bencana. Kita kesulitan itu. Dan memang tantangannya adalah BNPB sementara menunggu adanya penetapan lokasi yang pasti sehingga mereka juga bisa membangun, mengurus administrasinya sehingga bisa membangun hunian tetap. Lokasinya Memang disiapkan oleh pemerintah. lokasinya disiapkan oleh pemerintah dan pembangunannya akan dilakukan oleh dinas perumahan gitu. Sejauh mana Kementerian progresnya? Perumahan. Progresnya sekarang ini kan dari tenda pengungsian. Tenda pengungsian mereka tidak bisa kita offer langsung, arahkan langsung menuju ke hunian tetap. Karena hunian tetap memang masih perlu dibangun dan pembangunannya membutuhkan waktu dari 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Karena itu dari tenda pengungsian kita masih mengalihkan lagi ke hunian sementara dan sementara ini sudah dibangun hunian sementara sebanyak 2. Minggu ini kita akan bangun 1 lagi dalam kapasitas yang cukup besar di situ. Lalu nanti akan juga dibangun 1 lagi jadi 4. Ada 4 unit hunian sementara yang harus menampung pengungsi kita di tenda-tenda pengungsian yang ada sebelum mereka berpindah ke hunian tetap karena memang pembangunan hunian tetap masih membutuhkan waktu. Tapi kita percaya bahwa kita bisa mengejar waktu sehingga masyarakat, saudara-saudara kita yang terdampak bencana itu tidak lama di tenda pengungsian. Mereka kelihatan terlalu stres ketika mereka ada di tenda pengungsian, sekalipun makan, minum segala macamnya disiapkan oleh pemerintah, tetapi berada dalam kondisi seperti itu memang sangat memprihatinkan. Kita menaruh empati pada kehidupan. Ya, baik. Banyak program, banyak PR-PR yang memang butuh penanganan yang serius dan harus segera dilakukan begitu, dan ini juga butuh tim kerja yang optimal gitu. Tentu hal ini juga berkaitan dengan yang sering disebut reformasi birokrasi begitu. Di Flores Timur sendiri, apa yang Anda lihat terkait dengan penyakit lama birokrasi Flores Timur yang mungkin butuh segera diperbaiki sehingga membantu mempercepat program-program kerja? Memang birokrasi untuk percepatan pembangunan membutuhkan energi lebih. Untuk kita boleh ajak mereka bersama-sama gitu ya. Untuk boleh ajak mereka bersama-sama, dan kebutuhan reformasi birokrasi itu memang serius, terutama untuk membangun tim kerja. Sebab mau tidak mau kita harus bekerja sama dengan mereka. Sekarang ini sebenarnya kita membutuhkan orang dari luar juga dalam kapasitas sebagai entah penasehat, sebagai staf khusus begitu, sebagai sat-sat baru yang masuk ke dalam birokrasi dan bisa mempengaruhi pola kerja, cara kerja dari birokrasi. Tetapi itu tidak dimungkinkan lagi oleh aturan dari pusat. Karena itu mau tidak mau kita harus mengandalkan birokrasi yang ada. Dan pengalaman sejauh ini kerjasama cukup baik. Yang memprihatinkan atau masih membutuhkan perhatian kita adalah kecepatan dalam kerjanya. Kecepatan dalam kerjanya, bagaimana pekerjaan yang sudah, tugas yang sudah kita berikan kepada mereka harus dilaporkan perkembangannya secara serius saja, kita masih membutuhkan harus banyak kasih ingat sama mereka. Ini sudah sampai sejauh mana, ini sudah jalan atau belum gitu ya. Memang dengan semangat tinggi lompatan jauh tadi kita ingin supaya cepat. Tapi kan birokrasi terbiasa ini hari libur tidak boleh kerja. Sementara kita aktivis biasanya libur juga kerja saja begitu semua. Karena waktu sudah mepet sekali, orang Jakarta sementara menunggu kepastian soal hunian segala macam. Karena itu hari libur juga harus kita gunakan untuk turun lihat lokasi, naik turun bukit begitu ya. Tapi birokrasi kan terbiasa hari libur ya libur gitu. Itu satu soal di situ. Satu soal tadi soal bagaimana berkoordinasi, melaporkan tugas-tugas yang diberikan. Hal berikut lagi soal konsep mereka yang paling parah sebenarnya itu. Bagaimana birokrasi kalau kita mau cari uang di tempat lain, menyiapkan konsep yang baik, kelemahan membuat konsep ini sebenarnya serius sekali. Mereka terbiasa dan saya kira Jakarta berdosa untuk itu karena biasa kasih tugas ke bawah itu
hal-hal yang terlalu teknis begitu. Jadi Hmm. birokrasi terbiasa ya kita mau dapat jatah bibit jagung sekian kilo, sekian ton, data di mana saja begitu. Tapi untuk membuat perencanaan strategi setiap dinas supaya katakanlah pertanian tanaman pangan bertumbuh dari sekian persen ke sekian persen, di mana kita pakai teknologi apa saja supaya dia bertumbuh, itu kayaknya masih sulit sekali. Kita butuh bantu mereka, membimbing mereka dengan cukup serius di sini, mengawal mereka. Sektor kelautan, bagaimana perencanaan strategis di tingkat dinasnya juga belum kita lihat dengan baik di situ. Karena itu kita memang masih butuh pengawalan yang agak intensif, Ya. baku omong dengan baik supaya mereka melihat ini sebagai pekerjaan yang serius. Tidak lapor kepada kita hanya ini proyek ini sudah jalan, proyek ini sudah jalan. Kita butuh kebijakan yang lebih strategis yang berbasis pada katakanlah data-data yang kuat, konsep pengembangan yang lebih baik begitu, yang tercermin di rencana strategis dan rencana-rencana kerja tahunan yang ada gitu. Nah, kemarin dalam RKP saya sudah menegaskan itu bahwa kita harus juga sekalipun sudah pada tua semua, tapi harus menyegarkan diri supaya juga pekerjaan otak itu jalan. Kita tidak boleh kerja hanya urusan-urusan teknis di situ saja, tapi paling tidak di tingkat dinas itu kita punya konsep tertentu untuk setiap sektor kita mau buat maju seperti apa. Ada kultur-kultur yang perlu dirubah, Pak Bupati. Memang kultur lambat itu ada biasa bekerja dengan laporan harus baku omong dan kalau sudah datang baku omong itu kan kelamaan putar-putar begitu. Berbeda kalau kita buat laporan pakai WA saja yang agak teratur begitu, itu kan waktu kita sudah hemat banyak sekali. Kita dituntut waktu terbatas, tetapi laporannya tidak terbiasa tertulis, cenderung lisan, akhirnya kita membuang waktu terlalu banyak untuk urusan lisan yang dalam kenyataannya saling memahami dari komunikasi lisan itu juga kan lebih sulit dibandingkan kalau ada laporan tertulis begitu. Jadi soal-soal kecil teknis begitu yang ribet. Memang untuk urusan birokrasi kemarin waktu dalam kampanye kita menjanjikan adanya setan transparansi. Kita mau supaya transparansi ada total gitu. Tahun ini kelihatan masih terbatas begitu ya. Kita mau supaya semua program kita diekspos ke publik dengan anggaran segala macam supaya pengawasan dilakukan bersama, tidak hanya lembaga-lembaga pengawas internal saja, tetapi juga masyarakat ikut mengawasi. Kelihatan kita masih membutuhkan waktu. Saya sendiri untuk program 100 hari sudah buat dengan matriksnya lengkap dengan anggaran segala macam, kelihatan belum dibawa ke publik. Betul, saya akan membawa itu ke publik supaya juga Penting diketahui publik dengan segala anggaran. Mereka juga mengawasi di mana saja lokasinya supaya juga masyarakat bisa mengawasi dengan baik. Kita lumayan di 100 hari itu jembatan Flores Timur itu tidak hanya bencana erupsi itu, tetapi juga kemarin itu ada bencana angin, hujan angin itu yang membuat deker kita tuh ada sekitar belasan yang rusak, jembatan yang cukup jalan-jalan yang besar juga rusak, jalan-jalan rusak, dan syukur bahwa untuk penanganan itu kita bisa lakukan di 100 hari, paling tidak kita bisa start jalan. Beberapa deker kecil pasti selesai, tapi beberapa jembatan tentu kita baru starting, mudah-mudahan setelah 100 hari dia bisa selesai. Syukur juga bahwa kita nanti akan bisa starting di satu tempat yang selama ini belum pernah disentuh sama sekali urusan jalannya. Di ujung Flores yang namanya Basira, Desa Patisirawalan, itu masih tanah begitu? Tanah, bebatuan. Masih parah sekali. Mereka selalu mengatakan kami belum merdeka. Syukur bahwa di tahun ini, di tengah keterbatasan anggaran, kita hampir tidak bisa buat apa-apa soal infrastruktur, tapi dari hasil penyisiran yang ada, kita mengatakan kita prioritas di daerah itu, jadi jalan sepanjang 5-6 kilo, mungkin 6 lebih gitu, kita masih bisa alokasikan belasan miliar untuk penanganan jalan itu. Tinggal satu daerah itu atau masih satu daerah itu, jalan parah kita di daerah ini sebenarnya sampai 100 lebih kilometer gitu. Kilometer pada parah semua juga, tapi kita bisa memberikan pemahaman di tengah keterbatasan anggaran, kita prioritas kepada yang paling sulit. Dan itu adalah daerah yang paling sulit sebenarnya, yang selama ini tidak pernah disentuh sama sekali. Jadi kita di tengah keterbatasan anggaran, kita bersyukur masih ada sentuhan itu, masih ada tambahan lagi terobosan di sektor pertanian, sampel-sampel skala kecil,
percontohan skala kecil untuk pertanian modern. Kita juga buat di beberapa tempat di Solor, ada kawasan Otan di situ juga kita sentuh dengan sumur bor dan pompa air, tenaga surya dan lain sebagainya. Di beberapa tempat di Admara, di sini juga kita buat terobosan-terobosan kecil. Dan mudah-mudahan beberapa yang sudah kita rencanakan di sekitar anggaran 30-an itu bisa kita kejar pada saat-saat awal ini untuk bisa kita realisasikan. Ini semua ini menuju lompatan dari Flores Timur Ya, sendiri, memang Kabupaten. di tahun ini kan kita baru mulai, sementara anggaran sudah ditetapkan, kita masih bermain di hasil penghematan efisiensi itu dan sedikit sisa anggaran tahun sebelumnya gitu, silpa penghematan itu aja yang bisa kita kapitalisasi, kita gunakan untuk program-program yang bernada, berasa lompatan begitu ya. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Kak Bupati, kita berbicara tentang masa depan, setiap pemimpin tentunya punya harapan yang besar. Nah, kalau dari Kak Bupati sendiri sebagai anak Flores Timur, apa harapan besarnya untuk Flores Timur? Kita mau supaya Flores Timur ini bergerak tentu agak maju ya, agak maju. Semangat lompatan itu menggambarkan kita mau ingin maju secara ekonomi. Dan selain ekonomi juga ketenaga kerjaan kita menaruh perhatian serius. Kita adalah masyarakat perantau di Malaysia. Sekarang ini peluang di luar negeri cukup besar. Kemarin dalam rapat koordinasi bidang pendidikan, kita bilang kita mau merintis beberapa sekolah unggulan di daerah ini supaya standar sumber daya manusia kita tinggi, dan pada saat yang sama peluang kerja di luar negeri yang menurut informasi dari Kementerian Pekerja Migran Indonesia sampai dengan 1,7 juta dan baru terisi sekitar 290.000 itu mau kita manfaatkan juga. Jadi dulu kita merantau di Malaysia, kita beranjak beyond Malaysia, lebih jauh dari Malaysia, sehingga ya ada sumber pemasukan dari luar. Lalu dengan upaya kita yang ada di sini, mudah-mudahan kita bisa ada lompatan di bidang ekonomi, lompatan produktivitas yang kita rasakan di situ. Pada saat yang sama, sektor lain juga ya, kita mewariskan Larantuka ini juga wajahnya harus lebih baik sedikit lah gitu ya, sekalipun Jangan sempit. cuma sedikit, kalau bisa banyak, Pak. Iya, Kak Bupati ya. iya, iya. Tapi pelan-pelan begitu ya. Pelan-pelan, memang tahun ini terlalu cepat. Kita Iya. mau supaya orang datang berkunjung semana santai itu sekaligus melihat bahwa Larantuka secara keseluruhan itu adalah kota destinasi yang layak lah. Bahwa kita masih sulit bersaing dengan Labuan Bajo yang dibantu pemerintah sampai dengan 40-an triliun lebih itu tentu tidak mungkin gitu ya. Tapi sama seperti kota lain di Flores ini, kita tentu ingin juga menjadi destinasi wisata yang layak. Karena itu kota ini sendiri merupakan destinasi utama kita di sini karena ada semana santanya gitu ya. Kedepannya setelah kemarin sukses dengan Semana Santa di tahun 2025, ada yang akan dilakukan lagi untuk kedepannya? Kemarin saya sudah mengatakan bahwa orang berwisata itu juga butuh bimbingan pengetahuan. Karena itu kita serius di urusan hal kecil sebenarnya. Narasi yang dari dulu juga kita omongkan, tetapi juga tidak disiapkan dengan baik. Kita mau supaya cerita keseluruhan tentang Semana Santa, tentang kapel-kapel kita, tentang organisasi penyelenggara Semana Santa, cerita sejarah tentang Semana Santa itu sendiri mesti ada di dalam suatu kemasan buku yang menarik sehingga orang datang itu dengan pengetahuan dan penghayatan yang cukup di situ. Kita bersyukur bahwa orang sudah merasakan bahwa Semana Santa itu satu pengalaman iman yang berarti buat kehidupan mereka. Kalau kita topang lagi dengan satu panduan yang membimbing mereka untuk memahami peristiwa ini dengan baik, kami yakin itu lebih baik. Itu soal sederhana sebenarnya ya, tapi penting. Lalu juga sebagaimana saya katakan tadi, Larantuka sebagai satu destinasi harus kita tata dengan baik. Tahun ini taman di depan itu kita buat lebih baik. Nanti di pintu masuk San Domingo kita tata juga tahun ini. Dari timur juga sama, kita tata wajah kota ini harus ditata lebih baik
sekalipun ruang improvisasi antara ke gunung dan ke lautnya ini sempit, tapi mau tidak mau harus kita Dimaksimalkan. tata, maksimalkan, sentuh dengan baik, dan kita juga serius libatkan siapapun juga yang berkehendak untuk bangun daerah ini. Ya. Kita punya tema juga kolaborasi, dan kita akan komunikasi dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di luar daerah sini, supaya mereka juga bisa mengambil bagian. Beberapa juga adalah pengusaha cukup besar, mereka bisa investasi di daerah sini, tinggal kita jalin komunikasi kerjasama dengan mereka. Dan kemarin kita bersyukur punya gubernur yang juga bisa mengajak kerjasama dengan semua bupati, kami jalan sama-sama, mudah-mudahan kerjasama yang kita bangun, semangat berkolaborasi yang kita bangun dari sini, sambung juga dengan yang dibangun oleh Pak Gubernur, bisa membawa juga hasil untuk kemajuan pembangunan melalui partisipasi banyak orang dalam membangun daerah. Termasuk dengan generasi muda di sini, Pak Bupati, Gen Z-nya. Gen Z-nya, ini kita sementara punya tim Gen Z yang berpikir memahami mereka ini maunya apa sebenarnya. Apakah ada minat-minat tim khusus yang disiapkan. Ya, sebenarnya staf teman-teman kita yang tidak resmi juga, tapi katakanlah mantan ketua PMKRI begitu, kita kasih tugas untuk memahami generasi Z. Sekarang kita mulai katakanlah program pemagangan, mereka minat atau tidak ke luar negeri gitu. Lalu peluang-peluang katakanlah di urusan IT, mereka minat tidak gitu. Sebab dunia ke depan ini kan dunia IT, lowongan pekerjaan terbanyak juga adanya di dunia IT. Bagaimana supaya kita fasilitasi di tengah keterbatasan ekonomi, mereka mesti bisa survive di masa depan. Itu adalah perhatian serius kita, karena kemarin juga saya bilang kita tidak bisa menyiapkan SDM kita standar-standar saja. Kita harus mengacu kepada temuan para ahli tentang kompetensi yang dibutuhkan masa depan. Karena itu transformasi kita dalam bidang pendidikan harus bisa menyiapkan anak-anak kita untuk punya daya saing, tidak hanya kualitas dalam ukuran ijazah, rapor, dan sebagainya, tapi lebih dari itu ada sejumlah skill masa depan yang harus disiapkan melalui sekolah. Sekalipun kurikulum dari pusat dan membuat guru dan sekolah menjadi kaku, tetapi saya mengajak mereka untuk kita sama-sama buat terobosan. Karena itu kita juga punya sekolah masa depan, future school, yang akan kita kembangkan di tahun ini, karena mendadak saja kita naik, baru 1-2 sekolah, tahun depan juga kita sudah siapkan beberapa sekolah tambahan, kita mau supaya agak serius di situ. Jadi sekolah baik tidak hanya milik orang berduit saja di Jakarta, di Jawa, tapi kita di sini juga harus punya sekolah baik. Dan saya meminta timur Pulau Flores. Di ujung timur Pulau Flores, tapi tenaga kita, energi kita untuk maju bersama-sama dengan orang lain harus ada. Kita tidak boleh kalah mental di situ. Baik, Kakak Bupati, apa yang ingin Anda wariskan sebagai pemimpin? Anda ingin dikenang seperti apa nantinya? Ya, dikenang hanya cerita baik lah begitu, bahwa ada barangkali orang baik, orang yang punya niat baik, yang pernah membangun Lembah Tanah Flores Timur ini. Sekadar itu saja. Untuk masyarakat Flores Timur, baik yang ada di Flores Timur ataupun yang ada di luar tanah Flores Timur, silakan. Mari kita membangun kerjasama. Kami pemerintahan baru, saya dengan Pak Ignas, Bupati dan Wakil Bupati, membuka diri untuk kerjasama dengan semua pihak. Karena itu sesama saudara, kalau punya pikiran-pikiran baik, mari kita kerjasama, sumbang pikiran, sumbang gagasan, sumbang konsep, sumbang semangat untuk sama-sama kita bangun Lembah Tanah Flores Timur ini. Kita sama-sama punya niat baik, Bapak Ibu punya niat baik, kami juga punya niat baik. Kalau kita kerjasama, kita percaya bahwa segala tantangan yang ada di hadapan kita bisa kita atasi kalau semangat kegotong royongan bisa kita miliki bersama. Saya selalu mengatakan ada satu kata kunci di situ, kita punya mentalitas keberlimpahan. Talenta tuh ada di mana-mana, kita semua punya talenta masing-masing. Kalau kita kumpulkan semua talenta bersama-sama dalam pengorganisasian yang baik, dan kami terbuka untuk mengorganisir itu, maka kita boleh berharap bahwa masa depan kita sebagai suatu daerah dapat lebih baik dari yang kita alami hari ini. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak Bupati.
sudah Terima kasih. kesempatan bersama RRI. Iya. Baik, di akhir podcast ini ada banyak gagasan dan semangat besar dari Bupati Flores Timur yang sudah kita dengarkan. Semoga visi besarnya, lompatan jauh Flores Timur, bisa menjadi kenyataan dan rakyat betul-betul merasakan dampaknya. Tetap semangat, tentunya kita harapkan untuk Bupati Flores Timur untuk mewujudkan lompatan jauhnya. Demikian bicara, sampai jumpa di podcast Bicara RRI di edisi berikutnya. Bicara, berbagi inspirasi cerita dan rasa.